Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friendku dimanapun kalian berada, kita akan melanjutkan cerita dari akan Indra G057. Untuk kali ini kita lanjutkan di part yang ke-9. Selamat mendengarkan. Musim kemarau panjang merupakan musim paceklik bagi para petani. Begitu juga yang dirasakan oleh warga desa Gedung Jati, yang sebagian besar warganya adalah petani. Tak ada lagi yang bisa diharapkan di musim paceklik ini. Yang punya ternak mulai menjual ternaknya. Pohon-pohon yang tumbuh di kebun atau ladang pun tak luput menjadi korban. Yang kira-kira sudah besar dan laku dijual, mulai ditebang dijadikan uang. Yang masih punya simpanan beras atau gabah mulai mengiritnya. Nasi tiwul menjadi pilihan. Umbi-umbian yang masih tersisa di ladang dan sekiranya bisa dimakan pun menjadi buruan. Yang sama sekali tak punya simpanan, mau gak mau menjadi korban lintah darat. Surat tanah menjadi jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari rentenir-rentenir yang haus darah, dengan bunga yang tentu saja mencekik leher. Kehidupan di desa yang biasa adem ayem mulai sedikit terusik. Pertengkaran-pertengkaran kecil dalam keluarga mulai sering terjadi. Kadang hanya karena masalah sepele bisa menyulut terjadinya perang Bratayuda. Memang kalau sudah menyangkut urusan perut, akal sehat pun kadang bisa hilang. Seperti yang terjadi pada keluarga Kang Darso pagi itu. Yumarni, istrinya, mengomel panjang pendek di dapur sambil sibuk di depan tungku. Hanya beberapa umbi singkong yang bisa direbusnya untuk menyambung hidup sehari ini. Entah besok mereka masih bisa makan atau tidak. Dadi wong lanang ki mbok ya sing sumbut. Ora isu-isu mung ongkang-ongkang ngombe wedang karo udut, klepas-klepus koyok sepur company. Mikir, bayaran sekolah anak erung dibayar, beras entek, gaplek entek, sembarang kalir entek. Apa kelakon mangan watu tenan sesuk nek sampean terus-terusan kaya ngono, Pak? Pedas dan menusuk kata-kata Yumarni membuat Kang Darso terbatuk, tersedak asap rokok tinggi yang dihisapnya. Yo sabar to Buni, arep kepiye maneh? Jani usaha ya wis ora kurang. Arep nenandur ya ora iso. Wong larang banyu. Arep buru ya buru apa? Wong sawah-sawah ya padha garing. Ra enek wong buruhne. Kemangka iso ku ya mung buruh macul. Kang Darso menjawab kalem. Ia tahu betul perangai sang istri. Jika emosi ditanggapi dengan emosi, wah bisa jadi perang besar. Bisa-bisa panci dan penggorengan mendarat di kepala. Sabar, sabar akan dipangan, Pak. Mbok ya metu-metu kono lho, golek apa to? Apa sing kenek nggo nyambung urip? Ora mung klutrak-klutruk kaya pitik pangan tetelong ngono kuwi. Iya, mengko tak nyoba metu. Kang Darso menyecap sisa teh tanpa gula di cangkir kalengnya. Apa anu Bune, sesuk wedhuse kae dilongi wae. Sesuk rak kliwon to, sing loro gawa nyang pasar, dijolke dhuwit.
rak kenek nggo bayaran sekolah Supri to. Turahane kenek nggo nempur beras. Sakarepmu Pak, wedhus-wedhusmu kuwi. Nek arep mbok dol ya dolen. Ya wis, aku tak menyang Tegal dhisik. Sapa ngerti nyandung rejeki ning dalan. Kang Darso mengambil arit dan caping yang tersangkut di dinding anyaman bambu. Ora sarapan sih Pak, ki lho sedelemane mateng. Rak mengko wae, wis wareg aku ngrungokne swaramu sing kesuk jemput. Kang Darso ngeloyor pergi, meninggalkan sang istri yang masih cemberut. Supri yang menyaksikan drama kedua orang tuanya pagi itu hanya bisa mendesah. Ingin rasanya ia ikut meringankan beban kedua orang tuanya. Tapi apa yang bisa dilakukan anak usia 11 tahun seperti dirinya? Ia justru malah merasa menjadi beban bagi Simbok dan bapaknya. Siang hari sepulang sekolah, Supri pamit untuk mengembalakan kambing. Sambil mau mencari kayu bakar katanya. Supri memang terkenal anak yang rajin. Tanpa harus diperintah, ia sudah tahu apa yang harus dikerjakan untuk meringankan pekerjaan orang tuanya. Mau ngangonan di Pri? Mau ngangon di mana Pri? Masih panas gini loh. Boya nanti aja agak sorean. Kata Kang Darso yang sedang asik meracik rokok tingwe sambil mendengarkan uyon-uyon dari radio transistornya. Ke pinggir kali Salaan aja Pak, yang masih banyak rumputnya. Kalau terlalu sore nanti ndak kenyang kambingnya, jawab Supri sambil melangkah ke arah kandang. Yo wes, hati-hati yo, jangan terlalu ke hulu ngangonnya, di sana banyak ularnya. Nggih Pak. Supri pun segera menggiring keempat ekor kambingnya sambil membawa arit dan botol berisi air minum. Tak ada firasat apapun yang dirasakan Kang Darso. Sampai sore harinya menjelang maghrib, keempat ekor kambingnya pulang sendiri tanpa sang pengembala. Kemana gerangan Supri? Tak biasanya anak itu teledor begini. Kang Darso berinisiatif untuk menyusul anaknya itu. Mungkin dia keberatan membawa kayu bakarnya. Kang Darso berusaha berpikir positif sambil menyusuri pematang di pinggir kali. Sampai ia menemukan seikat kayu bakar lengkap dengan arit dan caping serta botol air minum milik Supri. Beberapa kali ia berteriak memanggil sang anak, namun hanya dijawab oleh gaung suaranya sendiri. Kang Darso mulai was-was, apalagi hari menjelang malam. Segera ia kembali ke desa dengan setengah berlari. Yakin telah terjadi sesuatu dengan sang anak, ia segera mengajak beberapa orang tetangga untuk membantu mencari, dan pencarian pun dimulai. Sementara itu sebelumnya, menjelang maghrib di Tegal Salahan, Supri mulai membereskan dan mengikat kayu bakar yang berhasil dikumpulkannya. Lumayan banyak. Sesekali ia melirik ke arah kali, di mana sejak tadi terlihat seorang nenek sedang mencuci. Nenek itu juga sudah selesai mencuci dan bersiap untuk pulang. Namun ia sepertinya agak kepayahan membawa 2 ember berisi cucian basah yang nampak berat. Timbul rasa kasihan di hati Supri. Ia pun mendekati sang nenek dan menawarkan bantuan. Meski awalnya si nenek menolak, toh akhirnya kedua ember itu telah berpindah ke tangan Supri. Sedang sang nenek hanya mengekor di belakangnya. Ya, Supri berniat mengantarkan si nenek sampai ke rumahnya. Soal kambing-kambingnya tak perlu dikhawatirkan. Mereka sudah hafal jalan pulang, dan tanpa digiring pun
kambing-kambing itu akan segera pulang dengan sendirinya begitu azan maghrib terdengar. Nenek yang mengaku bernama Mbah Bonging itu ternyata warga Kedung Sono. Rumahnya tak begitu jauh dari Tegal Salahan. Sampai di rumah sang nenek, kembali rasa kasihan hinggap di hati Supri. Rumah si nenek keadaannya sangat memprihatinkan. Rumah kecil yang kesemuanya terbuat dari bambu itu sudah terlihat usang, miring, dan hampir roboh. Lebih pantas untuk disebut gubuk daripada rumah. Ternyata masih ada orang yang lebih miskin dari keluargaku, batin Supri. Setelah meletakkan ember cucian di teras rumah si nenek, Supri pun pamit pulang. Si nenek sempat menawarkan segelas air dan beberapa singkong rebus, namun dengan halus Supri menolak. Hari hampir menjelang maghrib. Kalau tidak segera pulang bisa habis dia kena omelan simboknya yang galaknya, na'udzubillah. Akhirnya sebagai rasa terima kasih, si nenek memberikan sepotong kunyit kepada Supri. Apalagi ini, buat apa kunyit sepotong begini, batin Supri. Namun untuk menyenangkan hati sang nenek, Supri pun menerima kunyit itu dan memasukkannya ke dalam saku celana. Akhirnya sambil bersiul-siul kecil, Supri meninggalkan rumah si nenek. Ada sedikit rasa bahagia menyelusup dalam hatinya, bisa sedikit membantu sesama. Sampai di pinggir kali Salahan, Supri sedikit terkejut. Kayu bakar yang tadi diikatnya sudah tak ada. Arit, caping, dan botol air minumnya juga ikut raib. Apakah mungkin dicuri orang? Tapi siapa yang kurang kerjaan mencuri kayu bakar? Di musim kemarau begini, mustahil rasanya orang sampai mencuri hanya untuk mendapatkan seikat kayu bakar. Sudahlah, besok saja aku cari, batin Supri. Hari semakin gelap, tak baik berlama-lama di tempat ini. Supri kembali melangkah menuju ke arah jalan pulang. Sementara di desa Kedung Jati, kabar menghilangnya Supri segera menyebar. Pencarian terus dilakukan. Sehari, 2 hari, sampai hari ke-7, pencarian tak juga membuahkan hasil. Orang-orang pun mulai menyerah. Kang Tarso dan Yumarni juga pasrah. Menurut kepercayaan setempat, jika sampai hari ke-7 anak yang hilang di gondol Wewe Gombel tak ditemukan, maka sudah dipastikan anak tersebut akan hilang selamanya. Supri pun dianggap sudah mati. Warga sepakat mengadakan pengajian untuk mendoakannya. Pada Isya, orang-orang berkumpul di rumah Kang Tarso. Dipimpin oleh Pak Mudin, pengajian pun dimulai, diiringi suara tangisan Yumarni yang seolah tiada henti. Supri yang baru pulang dari rumah Mbah Bonging tersentak mendengar suara pengajian dari arah rumahnya. Siapa yang meninggal? Simbok? Bapak? Tidak mungkin. Tapi Bapak, Simbok. Tangis Supri pun pecah, diiringi jeritan panjang bocah itu berlari menerobos masuk ke dalam rumah. Semua orang yang hadir tersentak kaget. Yumarni segera berhambur memeluk dan menciumi sang anak. Kang Tarso bersujud mengucap syukur. Pak Mutin pun sejenak menghentikan pengajiannya. Supri pun ditanggap. Kemana saja selama 7 hari pergi tanpa pamit? Supri kaget. Dia merasa hanya pergi sebentar, tak sampai setengah jam ke rumah Mbah Bonging. Kenapa orang-orang bilang sampai 7 hari? Mendengar nama Mbah Bonging tersebut, terhenyaklah semua yang hadir di situ. Siapa yang tak kenal nama itu? Nama lain dari Wewe Gombel, penghuni Tegal Salahan. Dengan sikap, Pak Mutin segera mengambil tindakan. Setelah membaca doa-doa, ditelitinya sekujur tubuh Supri. Tak ada luka sedikit pun. Aman, pikir Pak Mutin. Lalu Pak Mutin bertanya apakah di sana Supri dikasih makan atau minum. Supri menggeleng.
Memang ia ditawari minum dan singkong rebus, tapi ia menolak. Pak Mutin tersenyum. Bagus, katanya. Kalau sampai Supri di sana sempat makan atau minum, pasti anak itu tak akan pernah kembali. Supri pun ingat dengan potongan kunyit sebesar ibu jari yang diberikan oleh si nenek dan menunjukkannya ke Pak Mutin. Tapi anehnya, bukan kunyit yang Supri pegang, tapi sepotong emas seukuran ibu jari. Benar-benar emas asli, berkilauan terkena sorot lampu. Ya sudah, ini rezekimu nak, kata Pak Mutin. Alhamdulillah. Gema ucap syukur berkumandang di rumah Kang Darso. Yumarni kembali memeluk dan menciumi anak semata wayangnya itu. Rezeki memang bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Bila Tuhan sudah berkehendak, tak ada yang tak mungkin di dunia ini. Demikian part yang ke-9. Terima kasih, selamat tidur, dan semoga kalian tidak mimpi buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di part yang ke-10.